Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang solih dan solihah? Semoga di pagi hari ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ustazah, minggu kemarin kita belajar tentang iman kepada Rasul, mengenai pengertian iman kepada Rasul dan nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Hari ini kita akan melanjutkan kembali, yaitu tentang Rasul Ulul Azmi dan hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Rasul Ulul Azmi artinya utusan Allah yang mempunyai kemauan kuat untuk taat kepada Allah dan menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Ulul Azmi merupakan gelar yang diberikan kepada Rasul Allah yang memiliki ketabahan, keuletan, dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Rasul Allah yang memperoleh gelar Ulul Azmi berjumlah 5 orang, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, kami penasaran tentang kisah seru dari Rasul Ulul Azmi. Kalau begitu, simak terus penjelasan ustazah berikut ini ya. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam termasuk Rasul Ulul Azmi karena kesabaran beliau dalam berdakwah walaupun mendapatkan hinaan dari kaumnya. Beliau tidak mengenal menyerah dan putus asa. Beliau terus-menerus mendakwahi keluarga, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali kepada jalan yang lurus. Bahkan istri dan anak beliau yang bernama Kan'an termasuk menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dalam surah Al-Ankabut ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada Nabi Nuh sepanjang 950 tahun. Setiap nabi dan rasul diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan menurut istilah agama, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran dari kenabian dan kerasulannya, dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Salah satu mukjizat Nabi Nuh alaihi salam adalah dapat membuat perahu besar yang kuat dan kokoh sehingga beliau dan umatnya yang beriman dengan izin Allah selamat dari banjir bandang yang diturunkan oleh Allah untuk orang-orang yang ingkar. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim termasuk Rasul Ulul Azmi karena kepatuhan dan kesabaran serta keteguhannya dalam berdakwah. Sejak masih bayi, Nabi Ibrahim dipelihara dalam keadaan genting yang disebabkan oleh kekejaman Raja Namruj yang membunuh anak laki-laki. Setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala, termasuk orang-orang terdekatnya. Bahkan, ia harus menerima siksaan yang amat pedih, yaitu dibakar dan diusir dari kampung halamannya. Salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam adalah tidak terbakar oleh api ketika beliau dibakar oleh Raja Namruj. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Beliau termasuk Rasul Ulul Azmi
karena kesabaran beliau dalam menghadapi dan mendakwahi Fir'aun yang pada waktu itu menjadi raja dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Begitu juga dengan kesabaran beliau memimpin kaumnya yang sangat pembangkang dan penentang ajaran yang dibawanya. Ketika beliau akan menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin oleh Samiri menyeleweng dengan menyembah patung anak sapi. Dalam berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa alaihi salam diberikan beberapa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, tongkat dapat berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular sihir yang diciptakan oleh penyihir Fir'aun. Yang kedua, tongkat dapat membelah Laut Merah menjadi jalan sehingga Nabi Musa dan pasukannya bisa melewati laut tersebut dan selamat dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam, beliau termasuk Rasul Ulul Azmi karena kesabaran beliau menjadi orang yang miskin yang berdakwah kepada Bani Israel yang telah menyelewengkan ajaran Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga dengan kesabaran beliau menerima pengkhianatan dari muridnya, sabar menghadapi fitnah, penolakan, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel, di mana kehidupan Nabi Isa menggambarkan kezuhudan dan ketaatan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berdakwah, Nabi Isa alaihi salam diberikan beberapa mukjizat. Di antaranya, yang pertama, mampu membuat burung dari tanah. Yang kedua, dengan izin Allah, mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sampai dewasa mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun, beliau sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa, beliau harus membantu meringankan beban paman yang merawat beliau. Namun, yang paling berat tantangan yang beliau hadapi adalah setelah diangkatnya beliau menjadi Rasul. Penentangan bukan saja dari orang lain, tapi dari paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau berdakwah menghadapi kaum kafir Quraisy. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Al-Qur'an. Dan kitab suci Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW karena Al-Quran berisi petunjuk, pedoman hidup, serta pengetahuan yang dapat digali kebenarannya terus-menerus dan sepanjang masa. Nah, ketika kita beriman kepada Rasul Allah, maka akan banyak hikmah yang kita peroleh. Di antaranya, makin menyempurnakan iman kita sehingga kita semakin rajin beribadah, semakin rajin dalam belajar menuntut ilmu. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan para nabi dan rasul sebagai contoh dalam hidup kita, sehingga kita takut berbuat tidak baik dan selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik sehingga kita bisa menjalani hidup dengan tenang bersama tetangga dan orang-orang di sekitar kita. Oke anak-anak ustazah, masih semangat kan? Setelah menyimak video ini, silahkan anak-anak ustazah baca buku PAI-nya halaman 102 sampai 104 ya. Untuk hari ini itu saja yang bisa ustazah sampaikan. Tetap jaga kesehatan ya.
Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.